basisnya filsafat, mengangkat dari tema agama dari sudut pandang atau pendekatan psikologi, ya. Dan kalau saya baca psikologi itu sebetulnya sampai abad pertengahan itu masih cabang filsafat sebetulnya, karena bicara tentang jiwa, ya. Jadi kalau psikologi ya selalu bicara filsafat. Nah, sebelum saya akan masuk, saya berikan ke pemateri, saya sekedar bercerita itu. Ada pengalaman saya seorang dosen yang sekarang sedang riset di Norwegia. Jadi dosen ini dulu cukup seorang Marxis gitu ya tulennya. Dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya, katanya semua itu rekaan pikiran saja, ya. Tadi disinggung dalam materinya Mbak Eta itu tentang Feuerbach, itu semua proyeksi lah Tuhan. Nah, satu kali ketika dia beberapa tahun, saya mengatakan pada saat itu, ya nanti ketika engkau dalam kondisi tidak stabil, pasti kau akan ingat Tuhan. Dia mentertawakan itu. Nah, sekitar beberapa tahun tidak ketemu, saya ketemu di Blok M itu. Dia cerita begini. Dia, istrinya dan anaknya masih bayi itu berlayar di daerah Senggigi lah. Tiba-tiba di tengah naik perahu kecil gitu di tengah pantai itu atau laut itu ada ombak itu. Entah bagaimana dia tiba-tiba adzan nyebut Tuhan itu. Sesuatu yang kemudian disangkal bertahun-tahun dengan logika dia bahwa semua proyeksi, dia tiba-tiba menyebut Tuhan, nama Tuhannya gitu. Nah, yang ingin saya katakan begini sebetulnya. Kalau dalam psikologi agama itu sejauh yang kita tahu memang ada yang pro kontra, ya. Tadi nanti akan dijelaskan. Tetapi saya mengingatkan, saya kalau kemarin ketika ada Bung Sitorus mengatakan tentang D.T. Hemrich bahwa manusia itu selalu adalah makhluk atau bukan diri yang metafisis, saya teringat juga pemikiran dari Jung kalau nggak salah, ya, bahwa kita itu ya diri yang religius karena di dalam memori kolektif tidak sadar menurut spiritualitas termasuk agama dengan simbol-simbol lainnya itu adalah melekat pada kita. Meskipun kemudian itulah perceraian Jung dengan Freud, ya. Kalau ini Mbak Eta koreksi kalau salah, ya. Disitulah persis ketika bahwa Freud kalau mengatakan unconscious itu berisi agresi dan libido, tapi bagi Jung menambahkan tidak, seluruh memori kolektif itu adalah spiritualitas dan itu agama dengan simbol-simbolnya. Itu pengantar dari saya. Selamat malam, selamat bergabung di Jangan Lupa Selasa. Oke, saya Margareta, tadi sudah diberi penjelasan. Biasa dipanggil Eta, biasanya juga ya macam-macam lah. Ada yang panggilnya Aet gitu ya, karena dulu kecilnya namanya Margaret gitu. Terus kakak saya panggilnya Aet gitu. Jadi ada yang panggilnya Aet, ada yang panggilnya Eta gitu. Kalau di keren di kota sih ya Eta gitu ya. Kalau di kampung ya Aet gitu ya. Nah, memang saya dari STF Sriakara dan memang saya sangat tertarik selalu dengan situasi batin ya, dunia batin noetis, karena kalau kita melihat noetis itu dunia batin itu pasti nggak bisa lepas dari dunia yang lahir gitu. Jadi pasti juga terkait dengan dunia yang lahir. Dunia yang lahir banyak sekali ya, filsafat sosial dan lain-lain. Tetapi yang batin rasanya jarang yang mendalami. Maka waktu S1 saya juga mengambil teologi, sekarang namanya filsafat ilahi ya, teologi, karena saya mau nambah SKS-nya jadi 158 ya. Kalau filsafat aja cuma 144 gitu ya. Jadi saya tambah. Kemudian kajian saya memang tentang psikologi agama, terutama tahap-tahap perkembangan iman dari Fowler, di mana ada 7 aspek dari psikologi yang memang menyumbang tahap-tahap iman tersebut. Kita lihat sekarang. Bahasan kita ya tentang pendekatan, ini bukan psikologis nih, psikologi ya, terhadap agama. Oke, jadi lompat nih, bentar, saya belum bisa. Bentar. Pakai ini aja, jangan pakai nggak mau
Ya, yang akan dibahas nih cuma pengantar aja ya, nanti lebih banyak kita diskusi saja ya. Jadi yang saya bawakan ini hanya pengantar saja. Agama itu nanti saya akan bacakan atau saya akan bawakan. Agama itu sebagai kajian psikologi yang pertama. Kenapa dia jadi kajian psikologi? Kemudian bagaimana sih pendekatan psikologi terhadap agama? Nah, tentu pastinya ada keterbatasan dan itu yang akan punya masalah ya dengan adanya keterbatasan pendekatan itu. Kemudian apa sih sumbangannya gitu ya. Jadi 3 itu yang menjadi hal yang pokok ya. Nah, kemudian relevansinya nih. Gini, kita tahu bahwa agama di Indonesia terutama ya menjadi bagian yang paling penting atau sangat penting gitu ya di peranata sosial di masyarakat dimanapun gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan agama nggak bisa dipisahkan ya dari nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan. Jadi agama itu kalau di Indonesia itu menjadi semacam roh ya dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita. Itu contohnya ya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu pasti bukti bahwa keberagamaan atau agama itu menjadi sangat penting bagi kita gitu. Satu, tingkat keberagaman dari tingkat religiusitas itu nggak menjamin ternyata ya akhlak dan etika sebuah bangsa. Kita lihatlah di mana-mana ya yang mengaku sebagai yang paling negara paling beragama atau apapun itu masih banyak ya. Ternyata kelompok-kelompok intoleransi, kelompok-kelompok yang terjebak dalam persepsi sempit dan banyak juga pihak-pihak yang memonopoli kebenaran merasa paling benar ajarannya dan agama sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan bahkan dipakai untuk mobilisasi massa. Itu yang kita hadapi ya. Nah, selain itu, ada 65% sebetulnya dari penduduk Indonesia sekarang itu kan kaum milenial ya. Kaum milenial itu ini mana sih? Sebentar. Parah nih sebentar. Harusnya habis ini ada satu lagi nih sebentar. Relevansi masih. Ya udahlah, nggak apa-apa. 65% dari penduduk Indonesia adalah kalangan milenial ya. Mereka itu digital natif ya dari lahir sampai dewasa dan lain-lain itu hidupnya di dunia internet dan di dunia media sosial. Nah, cukup potensial kemungkinan adanya pribadi-pribadi di antara kaum milenial itu nggak bisa membedakan mana realitas sosial dan realitas virtual, dan itu akan menjadi masalah juga bagi kehidupan beragama karena tadi ya karena dia belajar agamanya tuh dari media sosial misalnya ya. Nah, psikologi agama itu bisa menjelaskan adanya motif-motif beragama ya. Kenapa sih orang tuh beragama gitu? Mana sih? Harusnya sesudah ini ada satu. Kok nggak mau ya? Ya sudahlah. Saya ngomong aja ya. Nah, jadi psikologi agama itu bisa menjelaskan itu ada motif-motif beragama yang beragam yang sebenarnya bukan motif religius yang asli ya. Motif-motif yang membuat manusia terjebak dalam pemikiran sempit yang mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Nah, lebih luas lagi, motif-motif atau keinginan beragama yang religius asli itu ternyata terkait erat dengan peran-peran simbol asali ya. Ini dari psikologi agama ya. Ketika kepribadian manusia itu distrukturasi agar berkembang menjadi pribadi dewasa dalam segala dimensinya. Nah, dalam hal ini tentunya yang saya ngomong adalah dewasa dalam hal religiusitas ya. Nah, agama sebagai kajian psikologi itu nggak mau. Kenapa ya? Lompat lagi. Nah, ini tadi sudah malah keluar. Ya, jadi fenomena keberagaman lalu menjadi kajian ilmu ya, baik teologi maupun filsafat maupun ilmu-ilmu empiris. Ada kajian dari kebudayaan, dari sejarah, dari macam-macam ya. Salah satu aja pendekatan atau kajian agama ini
adalah dari bidang psikologi gitu ya. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu lain juga banyak mengkaji tentang fenomena beragama ini. Nah, pendekatan ilmu psikologi terhadap pengalaman beragama manusia umumnya mencoba memahami dan menjelaskan gejala-gejala psikologis dari manusia yang beragama. Jadi itu. Nah, agama yang dimaksud di sini adalah hubungan baik yang bersifat batin yang dihayati manusia dengan yang ilahi ya. Jadi atau dengan yang transenden gitu. Di dalam dunia batin, agama itu menyangkut perasaan, harapan, keinginan gitu ya, keyakinan terhadap yang transenden. Yang transenden artinya kepada yang ilahi ya, di sesuatu yang di luar dirinya tetapi yang ilahi gitu, yang bersifat ilahi. Kemudian di dalam dunia lahir, manusia itu berelasi dengan yang transender itu sebagai makhluk sosial ya. Relasi yang dihayati manusia bersama yang ilahi dinyatakan dalam berbagai bentuk religiusitas yang bersifat lahiriah. Berdoa, sembahyang, bertapa, berziarah, berpuasa dan lain-lain. Nah, dalam dunia lahir ini kadang-kadang muncul juga sistem-sistem perilaku sosial yang dikembangkan di dalam wujud lembaga ya. Jadi ada lembaga-lembaga keberagamaan, ada organisasi di mana di dalam hal-hal yang seperti itu tentu ada hukum, ada peraturan, ada peran, ada jabatan dan lain-lain ya. Di sini ada romo. Jabatannya romo ya, perannya romo. Dengan demikian objek psikologi agama bukan yang ilahi ya, bukan Tuhan, bukan yang ilahi, bukan yang transenden, tapi manusia yang beragama. Itu yang menjadi objek kajiannya ya. Nah, pendekatan psikologi terhadap agama itu empirik sifatnya. Ya, empirik artinya tidak bersandar pada wahyu. Berbeda dengan teologi misalnya ya. Bidang kajiannya itu terbatas ya, sehingga perlu dilengkapi penjelasan dari filsafat, teologi, sosiologi agama, ilmu perbandingan agama, dan juga dari sejarah agama. Meskipun terbatas, tapi psikologi bisa kok menjelaskan proses-proses psikologi yang mana proses yang dapat menghalangi munculnya religiusitas, mana juga yang bisa menghentikan proses dalam kehidupan religius seorang manusia, yang mana yang membuat manusia menjadi ateis misalnya. Ya, jadi itu atau yang nggak percaya lagi terhadap agama sebagai institusi maupun terhadap yang ilahi, atau ada sebaliknya begitu ya. Jadi bisa dijelaskan. Nah, sumbangan psikologi dalam agama itu salah satu contohnya adalah bisa dilihat dari perkembangan aspek-aspek struktural dan tahap-tahap iman misalnya ya, dari mulai kognitifnya, dari pengambilan perannya, aspek kesadaran sosial, aspek tempat otoritas, aspek bentuk koherensi dunia, fungsi simbol. Semua yang ada di dalam kajian-kajian psikologi seperti Piaget, Erikson, Selman, Kohlberg, dan Erik Erikson itu menyumbang banyak terhadap psikologi agama. Jadi psikologi agama bersandar juga kepada aspek-aspek yang dibahas di dalam psikologi lain-lainnya ya, begitu. Ini juga salah satu contoh ya, lompat lagi sebentar ada yang lompat lagi sesudah itu tadi sebelum dua. Saya nggak tahu nih kenapa dia bisa lompat-lompat nih. Nah, ini ya. Jadi ini contoh ya, contoh bagaimana dari ilmu psikologi yang membahas tentang psikososial, kemudian yang membahas tentang iman, perkembangan iman, itu ada tahap-tahap di mana ada mulai dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, masa dewasa muda, masa dewasa lanjut. Kita juga tahu Kohlberg misalnya ya, yang tahap-tahap perkembangan moral juga memiliki pentahapan semacam ini. Maka kalau tahap-tahap iman Fowler misalnya, itu juga ada 7 tahap ya, dari tahap 0 sampai tahap iman gitu ya. Dan tahapannya ini tentu siklis ya, nggak dari ini pindah-pindah gitu ya. Tahapannya selalu siklis gitu. Jadi berputar begitu ya. Nah, sebetulnya ada relasi gitu selalu
berelasi dengan yang lain. Dalam relasinya dengan yang lain itulah ada segitiga begitu ya, relasi manusia dengan yang lain, kemudian dengan yang ya, itu yang dikaji. Nah, di antara relasi dengan yang ilahi itu memang ada pusat-pusat atau pusat-pusat yang menjadi kekuasaan atau pusat-pusat yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, kalau yang religius asli itu pasti mengarah kepada yang ilahi ya, dengan titik-titik, tetapi ada banyak pusat-pusat, misalnya kekuasaan ya menjadi yang paling besar gitu, yang akan mengatur kehidupan relasi manusia dengan sesamanya di dunia ruang sosial begitu. Atau uang, atau kekayaan, atau pamor, atau fame, macam-macam itu menjadi pusat-pusat yang sebetulnya semuanya itu baik kalau itu semuanya diarahkan kepada yang ilahi. Nah, itu kira-kira yang bisa dijelaskan oleh psikologi agama begitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dijelaskan. Nah, kalau mengenai sumbangan yang bisa saya mau bacakan di sini adalah tentang ya ampun, sebelum simbol ini sebetulnya ada motivasi ya. Ya, jadi ada proses-proses ya, proses-proses psikologi tadi kan, dalam proses psikologi itu kan enggak sekaligus jadi, karena manusia tuh enggak lahir langsung beragama, seperti halnya manusia tuh enggak lahir langsung punya sikap etis atau manusia lahir itu bermoral gitu ya, enggak ya, tapi semuanya kan ada prosesnya. Nah, di dalam proses-proses itu kita juga bisa melihat bahwa ternyata ada hasrat ya, ada keinginan gitu ya. Ada motivasi yang mendasarinya begitu ya. Nah, hal tersebut bisa dijelaskan oleh psikologi agama. Paling tidak bisa paling tidak ada empat. Tar. Satu lagi nih. Habis ini pasti mau deh. Yuk. Dia mau cepat-cepat lari ke simbol, kenapa ya? Bentar ya, pelan-pelan. Sesudah ini ada satu nih, yang kelompat terus. Ya, nggak mau ya. Ya udah, begini. Jadi ada, kalau dari motivasi itu sebetulnya ada paling tidak 4, nanti 5 ya, sama yang motivasi itu harus didorong oleh simbol tadi ya. Jadi yang pertama memang psikologi agama bisa melihat ya, bahwa kajian-kajiannya bisa melihat bahwa kenapa sih orang beragama. Yang pertama itu mengatasi rasa frustasi misalnya ya. Jadi karena frustasi tadi, barangkali temannya Mas Wildan tuh frustasi ya di laut ya. Frustasi ya, maka tiba-tiba dia ingat gitu ya sama Tuhan, dan kemudian dia langsung azan ya, langsung mengucapkan azan fungsional ya, ternyata. Fungsional gitu ya, langsung mengucapkan azan gitu untuk minta diselamatkan segera. Tetapi sampai dia bisa berazan itu kan berarti dia berelasi secara sosial dengan teman-temannya yang beragama Muslim ya, karena azan itu ya begitu. Itu fungsional memang. Yang kedua, agama kan dianggap sebagai penjajah susila dan tertib masyarakat ya, maka ada hukum aturan ya supaya masyarakat ini tertib. Maka beragama itu supaya diajarkan, atau motivasi orang beragama itu supaya menjaga ketertiban, sama itu juga fungsional gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang kita harus jaga supaya hidup kita itu baik, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga sarana untuk mengatasi ketakutan, tadi mirip dengan yang frustasi. Tapi frustasi barangkali lebih dalam gitu dari cuma sekedar takut gitu ya. Begitu ya. Jadi untuk takut ini takut ya gitu ya. Kemudian satu lagi, agama itu sarana untuk memuaskan intelek, ingin tahu gitu ya, ingin tahu, dan itu memang sudah menjadi sifatnya manusia ya, selalu ingin tahu. Dan kemudian
ingin tahu tentang Tuhan, ingin tahu tentang ini, ingin tahu masuklah ke apa namanya, ke Brahma, itu juga semuanya fungsional. Tetapi sebetulnya ada satu lagi tahap yang tadi dari Fowler yang sebetulnya dia punya apa ya, punya karakter atau sifat tahap religius asli begitu ya. Jadi maksudnya bukan yang fungsional, tapi memang sudah dari dalam dirinya sendiri dia berhasil mengembangkan apa namanya, kepercayaan atau religiusitas yang memang berelasi sungguh dengan yang ilahi gitu ya. Ini dia baru keluar ya. Nah, ada dua macam sih simbolnya menurut apa namanya, menurut kajian perspektif ini, terutama dari Vergot ya. Vergot itu yang dipakai oleh Romo Niko Sukur-Dister. Kenal ya Romo ya, sama Romo Niko Sukur-Dister ya. Nah, ada dua macam simbol ya yang sangat berperan di dalam strukturasi atau penyusunan hidup religius manusia. Yang pertama simbol keibuan. Kalau saya bilang simbol keibuan belum tentu berarti ibu ya. Simbol kebapaan belum tentu bapak ya. Belum tentu laki-laki, perempuan, ini nggak bergender, nggak berseks ya. Simbol keibuan apa namanya ya, memang sih bayi itu memang kemungkinan lebih dekat kepada ibu ya. Tetapi kan kita juga banyak tahu ya sekarang itu ayah juga berperan dalam membangun simbol keibuan begitu. Yang penting ini simbolnya ya, bukan ibu, bukan bapak ya, bukan gender, bukan juga seks ya, begitu. Ya, nah oke. Jadi ya simbolnya hilang lagi nih, bentar. Satu, nah, udah keluar, hilang lagi. Ayo, habis ini satu lagi. Kecepatan kali ya. Nah, gini. Di dalam pada masa bayi, di mana orang bayi dalam kandungan, kemudian sejak kemudian lahir gitu, kira-kira sampai umur 2,5 tahun, 3 tahun begitu, itu memang seseorang atau setiap pribadi itu belum bisa dipisahkan dengan pribadi yang lain ya. Dia masih merasa pengalaman merasa utuh dan bulat ya, atau perasaan the whole being. Nah, ini apa ya, dia merasa keutuhan kebulatan itu merasa sebagai sesuatu yang harmonis, sesuatu yang kesatuan, sesuatu yang memberi dia rasa aman begitu ya, di dalam dekapan, di dalam buayan, di dalam pokoknya itu boleh dibilang kalau pengalaman itu sama dengan setara lah dengan pengalaman mistik ya, gitu ya. Jadi ada gambaran dasar dari seorang manusia tentang kebahagiaan, tentang harmoni, tentang kesatuan dan keamanan. Ini penting bagi seorang manusia, dan saya rasa ada juga sih yang nggak mengalami, tapi kebanyakan dari kita meskipun tidak ada ibunya, tidak ada ayahnya, tidak ada orang tuanya, tetapi pengalaman ini merupakan pengalaman dasar ya, biasanya didapat oleh bayi. Nah, kemudian ini pengalaman arkais. Nah, ketika 3 tahun dan lain-lain, pengalaman arkais ini kan menjadi hilang ya, karena nanti ya ada simbol kebapaan. Nah, pengalaman ini selalu dihasratkan ya. Ini Lacan bisa menjelaskan ini dengan baik ya, muridnya Freud ya. Selalu ada hasrat. Nah, ini jadi semacam firdaus yang hilang gitu ya, dan diharapkan akan kembali di suatu saat di masa mendatang. Nah, firdaus yang hilang ini kalau dari orang yang nantinya beragama itu dia berupa harapan, berupa hope yang akan dipenuhi oleh yang ilahi begitu ya, kalau dia berkembang gitu ya. Kemudian ini merupakan narsisisme primer sebetulnya ya. Jadi ini merupakan eros religius ya, kalau bahasanya Freud ada eros, ada thanatos ya. Eros itu dorongan untuk cinta ya, nyaman, nikmat. Thanatos itu dorongan takut mati begitu ya. Nah,
ini dorongan eros yang memampukan seseorang bisa menjunjung dan mewujudkan nilai-nilai keibuan dalam hidupnya. Jadi peran psikologi ada di situ. Tapi memang ada dampak negatif kalau ini hanya narsisme primer saja, ya. Karena apa? Karena manusia hanya mengejar rasa aman, rasa nyaman, nikmat dan bahagia. Jadi di perkembangannya bisa, kalau nanti dewasa ya, kalau hanya ini saja, perkembangannya bisa regresif, balik ya ke masa anak-anak ya. Dia nggak mampu keluar dari dirinya untuk melihat dirinya yang unik dan berbeda dari dirinya sendiri. Dia berada terus, maunya terus berada di dalam kenikmatan, kenyamanan, rasa aman. Jadi nggak mau tanggung jawab begitu ya. Karena yang memberi rasa tanggung jawab, memberi rasa kewajiban, memberi rasa semacam mandiri gitu, itu adalah simbol kebapaan. Biasanya simbol kebapaan ini bukan bapak loh ya, ini simbolnya mulai berperan. Misalnya aturan perintah itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja ya, bukan oleh bapak gitu ya. Itu biasanya mulai dari anak 3 tahun. Dia udah mulai jangan jauh-jauh, jangan ini, jangan itu ya, udah mulai ada perintah-perintah. 3 tahun mulai, kemudian nanti 6 tahun juga mulai lagi ada tahapannya. Nah, ada 3 kata yang berkunci di sini dalam simbol kebapaan, yaitu ada hukum, teladan, dan janji. Hukum itu orang atau anak-anak mulai menerima peraturan dan mulai mengenal benci ya. Kenapa? Karena ada larangan dan perintah yang membatasi keinginan afektif primordial. Nggak boleh bersenang-senang terus, nggak boleh nyaman-nyaman terus ya, nggak boleh dibuai-buai terus. Dia harus mulai mandiri misalnya begitu ya, begitu. Kemudian dari yang kedua teladan. Jadi seorang anak akan mulai belajar meniru, meneladan, mengidentifikasi peran kebapaan yang diterimanya. Nah, di sini berlangsunglah tarik-menarik antara ikatan cinta dan benci, begitu ya. Cinta karena dia meneladan figur-figur atau simbol-simbol yang ditampilkan dalam ketegasan, asertif, larangan dan lain-lain, tapi sekaligus benci terhadap hal-hal tersebut, begitu. Jadi anak yang semula tanpa kepribadian itu mengalami situasi harmoni yang tanpa perbedaan, yang tadinya begitu ya, nggak bisa membedakan dirinya dan orang lain. Nah, sekarang bisa mulai membedakan dia berbeda dengan yang lain ya. Tadinya situasi nikmat tanpa batas, melulu pasif gitu ya. Dengan adanya simbol kebapaan itu bisa memanusiakan dirinya. Dia menjadi pribadi mandiri, berada dalam harmoni tapi berbeda gitu ya, harmoni tapi berbeda, enggak lebur gitu ya, dan nikmatnya juga terbatas. Janji, nah 3 tadi ya, meskipun ada hukum, tetapi hukum itu menjadi menarik ya, karena ada teladan tadi ya di dalam simbol kebapaan. Jadi karena keteladan itu ada janji untuk memperoleh nikmat dan bahagia dan seterusnya. Jadi ada harapan-harapan. Nah, simbol kedua simbol itulah yang menjadi tanda kehadiran yang ilahi, itu yang memampukan manusia untuk bisa berelasi dengan yang ilahi ya, dengan 2 simbol tadi begitu. Mana dia? Sebentar ya. Ya, kembali lagi. 1 lagi. Ya, nggak mau. Ya sudah. Jadi simbol keibuan dan kebapaan itu kalau bersama-sama ya, dua-duanya sekaligus bersama-sama ya, itu bisa menstrukturasi atau membentuk dan menyusun kepribadian manusia untuk mampu terbuka terhadap kehadiran yang ilahi begitu ya. Dan memang pendekatan psikologi terhadap agama itu memang terbatas. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau ilmuwan yang mendalami psikologi itu menyangkal bahwa itu punya keterbatasan, maka dia akan mencoba menjelaskan atau mencoba menjelaskan fenomena agama itu kadang-kadang keluar dari tanpa sadar bahwa ada keterbatasan begitu ya. Jadi itu yang melahirkan misalnya pemikirannya Freud ya, menganggap bahwa agama itu adalah ilusi ya, cuma
buatan manusia, atau Feuerbach misalnya ya, seorang filsuf yang mengatakan apa ya, agama itu sebuah proyeksi ya. Sebetulnya manusia itu mendewakan manusia, M besar begitu ya, jadi proyeksi. Jadi nggak ada yang ilahi gitu ya, misalnya ya. Karena memang sebetulnya objeknya bukan yang ilahi gitu ya. Objeknya adalah fenomena beragama. Kemudian misalnya, tapi Marx itu bukan psikolog ya, tetapi kan dulu kan masih campur ya. Misalnya Marx mengatakan agama itu candu. Yang paling banyak itu adalah memang dari Freud ya, karena Freud itu melihat ciri-ciri orang beragama sama dengan ciri-ciri orang yang sakit jiwa, yang mengulang-ulang, obsesif kompulsif, dan mempunyai ilusi. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan di dalam pengantar saya ini. Nah, berarti untuk selanjutnya mari kita berdiskusi. Gitu, Mas Wildan? Ya, terima kasih Mbak Eta. Saya kira tadi saya bilang selalu menarik bicara soal agama itu ya, dari hal apapun gitu, karena kontroversial dalam ketika kita melihat, apalagi sekarang tadi sempat disinggung oleh Mbak Eta bahwa agama itu selalu menjadi semacam political tools ya, alat politik seperti itu. Termasuk tadi juga disinggung bagaimana sebetulnya beragama itu tidak hadir begitu saja, tapi melalui sebuah perkembangan tertentu ya. Ada yang menarik tadi sebetulnya istilah hasrat religius ya. Selama ini hasrat seksual, hasrat apa, tetapi ini hasrat religius. Nah, jadi memang seperti agama itu seperti ya tidak terhindarkan ya, meskipun di akhir tadi sempat tadi Mbak Eta mengutip atau menyajikan Feuerbach dan Freud ya. Feuerbach bahwa sebetulnya agama itu bagian dari proyeksi diri kita ya. Ketika kita mencapai pada tingkat tertentu, Tuhan seolah-olah sesuatu yang di luar sana, padahal itu adalah kita gitu kan. Ya, sementara Freud lebih dalam tanda kutip lebih sadis lagi ya. Sebetulnya ini hanya ilusi. Ini seperti kita berhadapan dengan Tuhan, ibaratnya seperti anak kecil gitu ya, berhadapan dengan Sang Bapa, selalu minta tolong terus gitu kan, memohon terus gitu, tidak ada kebebasan di situ. Itu kira-kira ada problematik agama, tetapi ada yang menarik sebetulnya. Selama ini mungkin ya, apakah ini bisa, pertama sebetulnya, apakah sebetulnya seorang, kalau ada, ini pertanyaan dari saya, nanti mungkin untuk sekadar memotivasi bahwa kalau dalam banyak itu psikolog, bagaimana psikolog misalnya, dalam pendekatan agama, kan psikolog selalu, apa yang namanya, memberikan konsultasi, terapi gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang ateis, apakah sebetulnya itu kelainan atau saya tidak tahu, atau apa disebut frustasi ya, apa seperti itu ya kan. Seperti kawan saya tadi kan memang agama sangat fungsional seperti itu. Yang kedua mungkin orang memang hasrat religius itu mungkin begini ya. Seringkali orang itu kan kalau lihat artis-artis yang tidak menampilkan agamanya selalu bertanya itu agamanya apa? Apakah itu memang karena religius itu, hasrat religius itu melekat gitu ya. Itu ya, selalu curious dengan agama seseorang. Terus yang terakhir mungkin saya nggak tahu bagaimana posisi psikolog agama. Apakah memang ada psikolog agama gitu kan dalam konteks terapi misalnya. Ya, jadi memang ada kecenderungan orang selalu nyinyir ya, sinikal dengan agama misalnya, terutama kelompok-kelompok kritis gitu. Ada seorang psikolog menarik tuh, nakal tapi menarik juga. Ini ada kelompok kaum misalnya sudah ribuan tahun agamanya tapi belum percaya juga bahwa agama itu kuat ya, diyakinkan. Nah, ini ada persoalan apa di situ? Kira-kira begitu mungkin Mbak Eta. Iya. Mungkin ada yang mau menanggapi dari Resen ya. Saya dibaca komentar dulu nih ada. Wah, ini ada kawan saya nih. Ini ada dua, ada Yohanes Don Bosco dan Edward Dewa Ruci ya. Wah, ini kawan saya nih. Pak Bosco, halo. Ya, ada dari mungkin kita bicara soal dari manusia memiliki eros dan thanatos pada orang tertentu. Mungkin langsung ditanggapi Mbak Eka. Ya, ini ya, yang ini ya, eros thanatos. Iya. Ya. Oke. Iya,
Jadi strukturasi ya, kalau saya melihat strukturasi begitu, ya memang Eros dan Thanatos itu menjadi apa ya, menjadi ada di dalam kebatinan atau di dalam psike manusia yang sangat dasar ya, di mana tadi dua arahnya ya. Memang itu harus di apa? Itu kan tahap yang awal, harus masuk ke dalam proses sampai ke tahap-tahap dewasa dalam relasi-relasinya dengan orang lain, baik yang terdekat, kemudian juga masyarakat gitu ya. Pokoknya dengan pribadi-pribadi yang lain begitu. Eros bisa diasah ya, menjadi naik lagi ya tingkatnya ya, menjadi, jadi nggak melulu sih orang tuh Eros itu seksual gitu. Tadi kan hasrat religius kan. Eros itu nggak melulu seksual. Sekarang gini deh, kalau memang mau nikmat, mau senang-senang ya bisa aja dengan secara seksual. Tapi sebetulnya persahabatan itu udah tahap yang lebih tinggi dari Eros ya. Dan itu kalau berkembang itu kan menjadi cinta yang persahabatan gitu ya. Kemudian Thanatos itu rasa takut untuk mati itu kan bisa dengan bertanggung jawab, melindungi ya, melindungi diri, melindungi sukunya, kemudian nanti berkembang lagi menjadi melindungi yang semuanya begitu ya, melindungi yang secara universal begitu ya. Itu sebetulnya kalau tahap-tahapnya baik. Kemudian Eros itu tadi kan yang paling terakhir kita tahu ya, yang paling tinggi menjadi agape ya, cinta tanpa batas ya, seperti Romo. Seperti Romo itu udah cintanya udah tanpa batas ya Romo ya, udah sudah universal gitu ya, jadi nggak cuma sebatas yang itu kan memang dorongan-dorongan itu perlu ya untuk dorongan-dorongan itu perlu untuk apa, eksistensi manusia itu sendiri. Kalau nggak ada itu ya nggak punya eksistensi gitu. Jadi itu kalau berkembang bisa menjadi dewasa, begitu. Begitu jawabannya ya, tetapi makanya harus distrukturasi juga, harus distrukturasi, maksudnya diajarin gitu ya, diajarin boleh nggak boleh gitu ya. Tadi dengan boleh nggak boleh yang ngajarin boleh ibu, boleh bapak, tapi itu adalah simbol kebapaan gitu. Nah kalau itu nggak pernah dilarang, nggak pernah, jadi orang dibiarin saja, anak dibiarin saja untuk mengikuti erosnya semau-maunya, dia nggak akan menjadi cinta persahabatan. Siapa aja bisa disetubuhi gitu ya, misalnya kalau itu seksual gitu ya. Kalau religius ya dia nggak punya gambaran, dia nggak punya gambaran tentang apa namanya, tentang adanya hukum dan peraturan. Dia nggak mau masuk agama ini, juga nggak mau masuk agama itu karena setiap agama pasti perlu ada peraturan gitu kan. Repot gitu karena semuanya menghalangi kebebasannya begitu, menghalangi keinginannya, menghalangi hasrat dasar yang gitu. Jadi hasrat religius juga berkembang sih dari masa ke masa, dari apa, tetapi bisa habis, hasratnya juga bisa habis gitu karena melihat misalnya apa ya, ya karena hasratnya bisa nggak ada lagi, karena biasanya tuh masa krisis itu sampai orang menjadi ateis tuh di tahap dewasa muda sampai mau masuk ke dewasa awal ya, mau masuk itu biasanya tuh krisis iman itu ada terjadi gitu. Jadi memang selalu ada krisis. Kalau orang yang trust dan mistrustnya itu amat sangat terganggu di masa kecil ya, kemudian nanti berulang di masa dewasa dan itu akan membuat mistrust gitu. Kira-kira ya. Itu kejawab nggak? Kejawab nggak? Pak Bos, kejawab nggak Pak Joko? Pak Bosko? Pak Bosko? Pak Bosko? Apa sudah? Pak Bosko? Ya karena menghabisi orang, Thanatos itu berarti orang itu nggak boleh ada, gitu ya. Nggak boleh ada karena menghalangi. Lalu kemudian ini kalau nanti mungkin ada Pak Bosko mau melanjutkan, ini ada Edward Dewa Ruci, ini kawan saya ini, mungkin ada kaitannya itu dengan yang Pak Bosko ya. Bagaimana semangat perdamaian dan perilaku penganut agama dalam mengatasi konflik. Ini mungkin begini, kalau sekedarin bahwa sebetulnya agama-agama yang selama ini apa namanya, bagaimana ini lebih ini ya, bagaimana semangat perdamaian dalam perilaku penganut agama dalam mengatasi konflik. Maksudnya agama penyebab
mungkin tadi yang disebut Pak Bosko bahwa bagaimana orang yang tidak seagama harus dihabisi, bagaimana kita sama. Ada kaitannya dengan itu mungkin. Ya karena erosnya tadi nggak berkembang menjadi Thanatos ya, menjadi erosnya nggak berkembang menjadi persahabatan ya, cinta yang filia ya. Itu sebuah kegagalan kolektif, itu kolektif atau bagaimana itu? Hambatan sebetulnya, hambatan. Makanya konsultasi psikologis biasanya mengatasi apa sih yang menghambat itu. Di mana titik hambatannya berada gitu misalnya, seperti itu. Oh ya, atau mungkin karena hasrat ya, ada hasrat agresi dan agama tuh berbentur, enggak? Enggak, karena Thanatosnya dominan karena untuk melindungi eksistensi diri, dia takut punah, maka orang lain itu dianggap sebagai musuh yang dianggap akan menghabisi dirinya, kepercayaannya, dan lain-lain begitu. Ketakutan, dorongan takut itu yang membuat orang menghabisi orang lain. Oke. Saya masuk ke, ini ada yang raise hand, Ya. Silakan. Mungkin kalau boleh izin untuk on cam gitu. Ini apa Reza Artamivia atau kita supaya ini. Monggo silakan. Res. Oh, ini sudah ada di komen. Mungkin langsung ini, mengapa perlu adanya pemahaman agama dengan pendekatan psikologi? Mengapa? Perlu adanya pemahaman agama dengan pendekatan psikologi. Ya, karena agama itu fenomena yang menarik tadi Mas Wildan udah bilang ya, benar-benar loh. Agama itu fenomena beragama, adanya orang beragama itu selalu menarik untuk jadi kajian. Jadi bukan cuma kajian psikologi, ada sejarah, ada kajian sosiologi, ada kajian banyak kajian-kajiannya yang filsafat, udah pasti ya kalau filsafat, dan juga teologi, karena itu salah satu dimensi religius, itu salah satu dimensi antropologi ya, antropos ya, manusia ya, punya dimensi religius, dan itu dia ada di dalam, makanya kalau ada di dalam batin tadi ya, yang di dalam batin itu yang hasrat religius, ada perasaan, ada itu ya kajian psikologi ke sana gitu. Ya, mengapa perlu? Ini menarik juga sebetulnya, kayak kemarin apakah psikologi beragama atau gimana? Psikologi beragama. Jadi menarik, mengapa perlu ada pemahaman agama terhadap psikologi? Ya. Ini seperti mungkin psikologi Islami, psikologi apa kan selalu ada gitu ya. Psikologi syar'i mungkin. Ya. Apa kaitannya? Itu agak berbeda atau bagaimana Mbak Eta? Agamisasi psikologi itu. Mungkin agak seperti itu atau bagaimana? Enggak. Kajian psikologi tadi sangat luas. Tadi saja untuk bisa menjelaskan bagaimana seorang pribadi itu harus berkembang, itu ada sebenarnya 7. Dan itu masing-masing, yang satu psikologi kognitif, yang satu psikologi sosial, yang satu psikologi macam-macam ya. Psikologi itu punya, tapi 7 aspek dalam perkembangan manusia itu bisa menjelaskan tahap-tahap perkembangan iman atau religiusitas, seperti yang tadi ini ada James Fowler gitu ya. Itu begitu yang jadi ada tahap-tahap yang seperti itu. Bisa menjelaskan. Jadi bukan psikologi diagamisasi, bukan, tapi fenomena ini menarik untuk menjadi kajian psikologi. Tadi ada pertanyaan, kenapa sih orang beragama gitu ya? Kenapa sih ada hasrat religius gitu? Jadi bukan lebih pada agamisasi psikologi ya, tapi lebih sebagai pendekatan gitu ya. Begitu menarik kan, biasanya kalau ada yang menarik kan jadi kajian ya. Oke. Oh, ini lalu ada ini ada raise hand lagi sebelum komentar yang Pak Ayub Yahya. Pak Ayub ya. Silakan. Ya, makasih Bu. Ini saya video nggak bisa dinyalain. Mungkin host. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, mendingan nggak kelihatan. Tadi diubah oleh Oni. Sorry Pak Ayub. Iya, nggak apa-apa.
Ya, makasih Bu Eta. Saya tuh mau pertama adalah tadi Bu Eta kan bilang kalau bayi itu kan tidak beragama gitu ya. Nah, tapi kalau secara antropologis manusia tidak sekedar makhluk politik, tapi manusia juga makhluk religius. Harusnya sejak lahir kan manusia itu punya kesadaran akan Tuhan, bahwa tidak beragama dalam arti tidak punya agama kelembagaannya, tapi religiusitasnya kan ada, seperti agama itu bersandingnya dengan seni lah. Begitu manusia itu lahir kan sudah punya kesadaran untuk seni bertahan hidup, maka juga harusnya juga kesadaran itu akan ada. Saya setuju dengan yang dikatakan Karen Armstrong ya, kesadaran akan agama itu sebenarnya fitrah, sesuatu yang sudah inherent ketika manusia itu ada gitu. Itu yang pertama, Mbak Eta. Yang kedua ya, kalau tadi dikatakan Mbak Eta sendiri kan mengakui bahwa tingkat keberagamaan sebuah bangsa itu tidak jamin akhlak dan etika bangsa itu. Saya setuju. Pertanyaannya adalah jadi untuk apa agama kalau memang tidak menjamin untuk hal-hal seperti itu gitu? Apakah sekedar untuk menambah ini aja, menambah lapangan pekerjaan? Ya. Itu aja sih Mbak Eta. Dua. Saya pribadi berpendapat bahwa agama lebih merupakan produksian terhadap Tuhan. Ya. Yesus, Siddhartha Gautama tidak membawa agama, tapi ketika ajaran-ajarannya itu dibakukan menjadi agama, lalu kemudian mempersempit ruang gerak Tuhan dalam kehidupan manusia. Dari situlah sebetulnya berawal dari penyalahgunaan atas nama Tuhan menurut saya. Jadi kalau agama tuh nggak ada sebetulnya, tapi biarlah ajarannya yang berkembang, itu akan lebih berdaya guna terhadap kehidupan manusia. Itu aja. Yang ketiga pendapat, yang kedua, yang dua di awal sebuah pertanyaan, Mbak Eta. Makasih Mas Firlan. Baik, pendapat sih pendapat bisa diterima ya, tetapi kalau psikologis mengatakan ya, kesadaran manusia itu kesadaran primitif gitu ya, yang belum masuk ke dalam memori karena perangkat kognitifnya atau otaknya belum cukup berkembang, dan berkembang itu baru kita kira ya 2,5 sampai 3 tahun ya, mulai masuk bahasa itu, mulai masuk bisa ngomong mama, papa, ngomong yang lain gitu ya, bisa mengenal yang lain, itu kira-kira 2,5 gitu ya. Kalau yang kalau bahwa ada kesadaran primitif, ada memang betul kesadaran primitif, karena manusia juga pada waktu dia dilahirkan sudah ada agamanya, sudah ada sudah ada yang sebelumnya gitu ya, sebelum dia eksis ya, sebelum dia eksis sudah ada gitu. Jadi gennya, DNA-nya itu pasti membawa banyak kesadaran, tapi belum disadari Pak Ayub gitu. Belum, yang disebut dengan kesadaran ini adalah kesadaran kognitif ya Pak Ayub ya. Kesadaran primordial pasti ada gitu ya. Nah, masalahnya adalah pada waktu dia berelasi dengan orang lain, sekaligus tuh ya, seperti di mana di komunis, dia berelasi dengan orang lain, maka ada banyak nilai, ada banyak itu ya, siapa yang menjadi otoritas, siapa yang menjadi, itu kan belajar ya, dalam proses belajar manusia dalam kedewasaan, siapa yang menjadi pusat, yang bagi dia menjadi pusat kekuasaannya, apakah berhenti ya di tataran yang hanya yang non ilahi gitu ya, atau sebetulnya ada yang lebih melebihi daripada uang, melebihi dari makna hidup ya misalnya ya, itu kan bermakna atau tidak bermakna, yang menjadi relasi pusat-pusat relasi kekuasaan antara hubungan manusia dengan manusia lain. Jadi itu Pak Ayub ya. Jadi sejak dia bisa berelasi dengan orang lain, banyak masuk macam-macam. Sejak dia bisa berbahasa begitu, kesadarannya mulai muncul sedikit demi sedikit begitu. Yang di bawah sadar itu jauh lebih banyak ya. Yang sadar itu memang yang sedikit ya. Tetapi yang dari perilaku sadar itulah yang membuat manusia, karena dia berelasi dengan yang lain, dia diajarkan untuk
tadinya kan nggak ngerti berlutut, misalnya sujud atau menyembah begitu kan tadinya nggak ngerti, tapi pelan-pelan kan kesadaran kognitifnya berkembang, kesadaran psikososialnya berkembang, dan 7 aspek kesadarannya itu berkembang itu, sehingga kalau lingkungannya mendukung itu religiusitasnya juga meningkat begitu. Nah itu tadi. Kalau folder iya, formasinya untuk orang-orang di negara komunis juga iya, tetapi kan orang-orang di negara komunis sejak dia lahir sudah sekelilingnya sudah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, begitu kan? Jadi bukan berarti dia menerima sesuatu dari luar dirinya yang dia terima begitu saja. Begitu, Pak Hananto. Kan harusnya kan orang tuh berkembang tidak menerima sesuatu dari luar begitu saja, tapi kan harus diolah begitu ya kalau semakin dewasa gitu kan. Benar, salah gitu kan harus diolah, sama dengan tahap-tahap perkembangan moral gitu. Tapi bukan berarti bahwa di negara komunis itu orang tidak bermoral ya. Bukan berarti ya. Hanya mungkin moral mereka ajarkan, tetapi barangkali tidak adanya Tuhan itu sudah ditekankan dari sejak dia mengenal yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, di ini ada komentar dari Yohanes Facundus. Manusia pada dasarnya makhluk religius, religiusitas itu tumbuh dengan sendirinya. Kelompok paling dasar membentuk manusia beragama itu adalah keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana dengan keluarga yang ateis? Bagaimana ilmu psikologi mendalaminya? Ini menarik nih. Ateisme itu sebetulnya dalam psikologi agama itu sebagai gejala apa? Apakah suatu sakit gitu atau bagaimana, Beta? Kira-kira begitu ya? Bagaimana? Menarik nih. Ada banyak yang membuat kalau secara tadi kan kalau psikologi kan psike ya, lebih ke psike, tapi psike itu sendiri saja tidak bisa. Psike itu harus selalu noetis, itu selalu harus berhubungan dengan yang di luar gitu ya, di luar dirinya untuk berkembang ya, harus keluar dari dirinya untuk orang itu harus keluar dari dirinya untuk belajar dari yang lain, yang mau bercermin kayak mau apa kayak selalu perkembangan kepribadian itu harus bersama dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial. Memang yang keluarga inti adalah keluarga begitu. Bahwa sesudah keluarga mengajarkan tidak ada Tuhan, kemudian ada kemungkinan kalau dia keluar dari situ samalah seperti misalnya lingkungannya adalah lingkungan tempat pelacuran misalnya ya, sejak lahir dia di sana gitu ya, ayah ibunya germok gitu ya misalnya ya, kemudian tantenya apanya semuanya itu pelacur, kan nggak otomatis dia juga nantinya jadi pelacur kan, karena dia kan akan berhubungan juga dengan dunia yang luar dan dia mengenal. Nah, kalau pada waktu dia mengenal dunia yang luar kan dia membandingkan nilai-nilai mana yang lebih dominan ya, yang lebih benar gitu ya. Nah itu kan ada tahapan-tahapannya sendiri. Dia selalu membandingkan nilai di luar, nilai di dalam keluarganya gitu kan. Keluarga itu masuk yang mikro, kemudian kan ada meso, kemudian ada makro begitu ya. Begitu kira-kira analoginya dengan itu, mudah-mudahan analoginya tepat ya. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dari keluarga ateis itu menjadi orang itu juga tetap menjadi ateis, tidak ada jaminan. Kalau dari psikologi tidak ada jaminan juga orang yang sangat religius keluarganya kemudian dalam perkembangannya dia selalu religius, enggak ya, bisa saja dia juga tiba-tiba menjadi ateis gitu. Banyak kok, banyak fenomenanya. Nah, apakah ateis ini penyakit gitu? Enggak juga, psikologi nggak boleh ngomong gitu ya. Psikologi nggak akan bilang itu kan kebebasan orang untuk memilih, karena itu kan cuma salah satu aspek ya dari dimensi manusia gitu kan, ada banyak aspek lain ya, ada banyak aspek lain yang dimiliki oleh manusia gitu. Jadi pastinya nggak dianggap sebagai penyakit, tetapi kalau dia regresi ya, hanya mau nikmatnya aja ya kan, dia menjadi cemas dengan sendirinya, dia pindah lompat dari sini ke situ, jadi ateis pun nggak bahagia. Nah itu menjadi bagian dari psikolog kalau dia mencari bantuan gitu kan, baru dia mencari baru itu menjadi bidang psikologi karena mau dicari gitu nanti
di mana asal-usul yang membuat dari tahap-tahap itu ada banyak ya kan, kepercayaan, tidak kepercayaan. Kalau seorang bayi, dia percaya sekali kalau dia nangis, orang akan datang gitu ya. Udah nangis jerit-jerit, nah itu ada pengalaman trauma misalnya ya. Dan sering-sering begitu ya, diabaikan terus, di-ignore terus, ya percayaannya nggak ada, nggak tumbuh. Nah itu kalau dalam tahap perkembangannya itu menjadi gangguan, pasti dia akan mengalami gangguan gitu ya, karena kan bagaimana berhubungan dengan orang lain, nggak bisa percaya gitu sama orang lain, ampun ribut terus ya sama temennya karena nggak bisa, dan dia pasti gelisah. Nah itu bisa diintervensi sebetulnya. Jadi bisa, bukan ateis yang menjadi apa, yang menjadi kajian psikologi bahwa itu penyakit. Nggak, ateis bukan penyakit. Ketidaknyamanan, tidak menjadi pribadi yang tidak integrated, itu yang menjadi menjadi masalah bagi orang itu sendiri, yang bisa dibantu oleh psikologi gitu. Kalau dia merasa integrated ya why not? Gitu, itu psikolog ya, dari psikologi. Ya. Oke, ini ada yang protes ini tadi kelewat ini dari Ibu Istudianti. Jadi Istudianti ya. Jadi ini Ibu Margaret, apakah kaum disabilitas mental atau difabel ya dan intelektual tidak memiliki tahap-tahap iman? Tahap-tahap iman. Tentu. Disabilitas mental itu kan cuma hanya salah satu, entah fungsi kognitif atau ada satu apa ya, tapi bahwa fungsi-fungsi lainnya fungsi-fungsi lainnya itu kan berkembang ya, sama seperti halnya kalau orang itu seperti Helen Keller misalnya ya, hampir seluruh indera sense-nya yang harusnya terbuka ya terhadap dunia luar ya kan, itu kan indera itu kan menjadi pintu ya, pintu jembatan untuk kehadiran yang lain, untuk dunia di luar dirinya gitu ya, dunia lahir gitu ya, dunia batin berhubungan dengan dunia luar kan pakai sense. Seperti Helen Keller kan hanya indera perasanya ya, satu indera saja itu bisa membuat perkembangannya luar biasa gitu. Itu kan udah ada contoh gitu. Ya jadi tidak menghambat. Itu cuma satu dan dia pasti punya kelebihan di fungsi yang lain begitu. Yang bisa mencerap dunia, mencerap isi dunia dan bisa mencerap yang ilahi juga ya. Karena dia merasa bahwa ada relasinya juga dengan ilahi. Yang relasi dalam ini segitiga gitu ya. Dirinya pribadi, di others ya dengan yang lain, kemudian sebetulnya ada yang ilahi gitu ya di atas ya. Tapi kadang-kadang ketutup sama relasi-relasi kekuasaan yang lain gitu. Yang dikejar hasratnya bukan yang ilahi, yang dikejar hasratnya tadi tenar, uang, politik, macam-macam begitu. Bisa ke situ sih. Kalau itu menjadi pusatnya ya sudah gitu. Biasanya sih orangnya nggak bahagia ya Romo ya. Romo Warjito pasti bilang, wah bisa aja sih bahagia ya Romo ya, tapi ya biasanya bermasalah. Gitu. Kalau dari kajian psikologi. Itu Mbak Ibu Istu sepertinya sedang raise hand ya, masih raise hand. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak Wildan. Ibu Margareta, berarti tahapan iman untuk anak disabilitas mental dan intelektual itu perlu pendampingan yang kuat ya Bu ya. Berarti kita tidak abaikan ya, oh dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa berdoa, oh dia hanya anak idiot saja, dia hanya anak autis, dia nggak ngerti. Ternyata kita harus terus-menerus ya Bu ya, dengan segala macam cara ya Bu ya. Entah lagu, entah kemudian juga suasana yang menyenangkan, namun lebih ke menjurus ke punten Bu, ke kehadiran Tuhan, kita tunjukkan dengan cara sederhana. Kemudian juga berarti Ibu untuk misa khusus disabilitas dan juga komuni pertama khusus disabilitas itu sebenarnya juga perlu lebih digiatkan ya Bu ya. Untuk agama lain mungkin juga kajian-kajian untuk disabilitas, kemudian bagaimana merangkul mereka, karena ternyata sama ya Bu ya. Ya, betul. Penerimaan mereka terhadap yang ilahi. Benar. Terima kasih Bu. Bu Estu, jangan lupa ya, asertif juga ya, diajarin juga peraturan begitu. Ya, meskipun dengan segala keterbatasan, peraturan tetap harus dipahami gitu. Karena kalau tidak ada peraturan, tidak ada hukum, tidak ada hanya senang-senang saja itu mungkin nggak sampai pada kesadaran yang kedewasaan religius gitu dalam tahapnya ya.
Betul, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Sangat menarik. Terima kasih, Pak Wildan. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya kelewat. Pastor Hadrian, Pastor Wadi. Ya, Pak Romo Arjito. Silakan. Oke, bisa dengar ya? Oke. Ya. Baik, saya sebagai imam memang dibentuk dengan filsafat dan teologi. Karena pernah ada orang yang pinter banget, tetapi oleh dosennya dikatakan kamu nggak bisa jadi imam. Alasannya, kamu terlalu antroposentris dan kamu tidak berangkat dari iman, pengharapan dan kasih akan yang transenden dan mengatakan yang ilahi itu tadi. Dengan kata lain, tidak mau meremehkan ilmu-ilmu positif, antropologi, filsafat macam itu. Tapi di dalam kesemuanya memang benar. Pendekatan yang holistik, utuh itu yang diperlukan. Ya. Kalau dari psikologi itu. Senang sekali dengan yang dikemukakan oleh James Fowler itu. Oh, Fowler. Ya. Sampai kepada level konjungtif, apalagi level universal. Ya. Waduh. Simbolisasinya bukan lagi bahwa Allah itu seperti Bapa atau seperti Ibu. Tetapi dihadirkan dengan Yesus sudah mengatakan matahari dan hujan gitu loh. Ya. Yang diperuntukkan bagi semua tanpa kecuali. Nah, ini kan sudah dalam bahasa Italia aldila atau beyond our reality. Nah, yang macam ini. Memang religiositas akhirnya kan seperti ketika kita diajari pelangi-pelangi alangkah indah di langit yang biru, dan akhirnya kesimpulannya itu siapalah yang menciptakan, semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, masuk di dalam bukan Ibu Sud ya, bukan Ibu Sud ya yang menciptakannya ya. Tapi maksudnya ya. Ada ajaran religiositas yang mendalam. Jadi ketika misalnya saja Wali Songo sudah mengatakan kalau benar-benar bersatu antara manusia dengan Allah, nah itu masuk di dalam yang namanya beriman konjungtif. Karena apa? Antara aku dengan kamu menjadi satu. Tetapi ketika dalam level universalis, nah di situ mengatasi semuanya. Jadi mengapa orang bisa menjadi ateis, tidak percaya? Karena memang kembali lagi seperti Freud, bahkan juga Lenin dan lain sebagainya, mengambil kesimpulan yang sifatnya antroposentris dan itu kemudian diwujud nyatakan dengan suatu dogma atau ideologi. Nah, seperti contoh misalnya Polandia pernah dengan sistem komunisme yang didasarkan pada ateisme. Tetapi di sana 80% tetap orang percaya kepada atau orang beragama macam itu. Demikian pula ini Vietnam ini. Tetap aja mereka kuat. Apalagi dengan Konfusianisme itu nggak bisa diredusir dengan ateisme melulu. Karena percaya kepada yang namanya agama langit. Nah, agama langit itu berarti hormat kepada yang di sana dan dengan konsekuensi hormat kepada nenek moyang juga. Nah, ini antara lain benar-benar pengkajian macam ini, satu sebagai catatannya bahwa psikologi tidak bisa dijadikan pengganti agama. Nggak bisa. Kadang-kadang saya itu nunggu lama kalau ada animator, motivator, lalu kemudian berangkatnya itu dari psikologi saja. Ini sedang mengajikan para ustadz ini untuk mengatakan bahagia itu dari sudut pandang psikologi. Nah, itu maaf, dalam batin saya kritisnya begitu. Tapi kalau melulu saja pada level bahwa yang namanya agama itu dijadikan super ego menurut Freud, wah itu akhirnya banyak yang mengalami benar-benar stres itu. Ya, betul. Datang ke gereja, datang ke masjid, datang beragama karena dirundung oleh rasa takut nanti dihukum. Nah, itu nggak membahagiakan. Baik, masih banyak yang bisa saya komentarin karena memang ini juga menarik kajian psikologi dari sudut agama atau kajian psikologi ini sangat berguna untuk memperdalam
ini mengapa orang beragama, gitulah. Itu. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Kita masih banyak waktu ini. Beberapa ini kita masuk ke kolom komentar. Ini masih dari Edward Dewa Ruci. Nah, ini menarik nih. Jadi sebetulnya psikologi agama dengan pendekatan ini, apakah sebetulnya agama itu sebagai gejala psikologis aja gitu? Bukan setan. Jadi kalau dilihat dari, jadi sebetulnya asal mula beragama, apakah dari serangkaian proses psikologi? Jadi agama itu sebagai sebuah dogma. Ini gejala murni hasrat apa ya? Perkembangan psikologi. Jadi bukan suatu ini ya. Ini menarik ini. Gimana ya? Bagaimana Mbak Eta melihat ini? Oke. Mungkin bukan begitu, tetapi psikologi bisa menjelaskan, ya, bisa menjelaskan kenapa ada orang yang beragamanya kekanak-kanakan, ya, ya minta-minta terus gitu ya, seperti tadi Romo ya, bisa menjelaskan, ya, psikologi bisa menjelaskan proses hasrat yang cetek-cetek gitu ya, yang dangkal-dangkal. Mengapa ada orang yang religiusitasnya begitu tinggi, seperti Gandhi, seperti Ibu Teresa, seperti Martin Luther, ya, mengatasi, dia nggak punya rasa takut lagi karena sudah sampai ke agape ya. Kalau di dalam psikologi ngomongnya ya, agape artinya cintanya tidak tanpa batas, udah keluar dari dirinya sendiri sama sekali. Dan pribadi-pribadi semacam itu ada, gitu ya. Bukannya nggak ada dan banyak gitu ya. Itu kajian Fowler tuh misalnya seperti itu. Jadi psikologi bisa menjelaskan, gitu ya. Jadi bukan berarti semuanya itu jadi iman itu kan proses di dalam batin gitu ya. Iman itu kan proses yang di dalam batin, yang dalam perilakunya keluar gitu ya, di dalam perilaku lahiriahnya keluar gitu ya, berdoa, kemudian macam-macam. Nah, demikian juga timbal balik kan relasinya, kesadaran manusia itu kan timbal balik gitu. Orang mula-mula ikut-ikut, misalnya anak-anak ikut-ikut berdoanya seperti begini, ngelirik-ngelirik, oh begini gitu ya, terus tanpa dia tahu maksudnya, tapi kan dengan kesadarannya berkembang, tahulah kalau dia begini tuh kenapa gitu kan ya, kenapa harus begini. Pelan-pelan tuh dia masuk. Nanti kalau sudah religiusitasnya sudah semakin tinggi, bukan itu nggak penting ya Romo ya, misalnya ya, saya nggak sama Romo aja nih, sama teman-teman yang lain ya, misalnya Pak Iwan dan lain-lain. Bukan itu menjadi tidak penting bagi orang yang religiusitas tinggi gitu, seperti Mahatma Gandhi kan dia tetap ya dengan ritualnya gitu ya, dalam keberhinduannya. Ibu Teresa tetap dengan Katoliknya, bahkan biarawati. Martin Luther juga tetap dengan kekristenannya. Bahkan mungkin kalau teman-teman Muslim tahu, Nabi Muhammad tuh masuk ya di dalam salah satu pribadi, sosok pribadi yang luar biasa begitu, yang bisa kok sampai tahap itu gitu ya ternyata. Dan ini ada contohnya gitu. Jadi sekali lagi psikologi hanya membantu menjelaskan mengapa begitu kira-kira, dan memberi contohnya gitu, bahwa oh itu sama seperti moral kan nggak bisa dipegang ya. Nah misalnya Colbert gitu bisa membantu kenapa sih gitu ya orang itu bisa sampai berkesadaran moral yang sedemikian tingginya ya, sampai tahap ke-6 gitu ya. Kenapa sih ada yang cuma ikut-ikutan gitu ya, balas, kalau pokoknya kesadaran moral yang misalnya kalau saya berbuat baik, orang lain juga harus berbuat baik gitu ya, nuntut itu kan ada gitu. Itu sama gitu ya. Jadi itu cuma salah satu aspek dalam dimensi psike manusia. Tetapi penjelasannya untuk psikologi agama itu menggunakan sumbangan dari berbagai bidang psikologi lainnya gitu. Kira-kira seperti itu. Terjawab? Oke, terima kasih. Ini mungkin gini, Bu Teresia, saya agak ini si Edward ini menarik itu, nanti ada saya hubungkan dengan pertanyaan yang menarik juga dari Pak Iwan ya. Nah nih mungkin ada hubungannya. Jadi kalau saya pahami begini ya, tadi kan ini mencoba menghubungkan, nanti Pak Iwan bisa menjelaskan mungkin langsung karena menarik itu. Tadi sempat Pak Ayub juga mengatakan, jadi kalau dilihat dalam pemahaman saya bahwa dengan penjelasan psikologi agama itu sekaligus itu kan menjelaskan bahwa memang pada tadi kan Bu Teresia kan Mbak Eta itu kan juga menjelaskan bahwa ini bagian dari perkembangan tahap-tahapan iman. Ya. Memang faktanya manusia itu berkembang pada tingkat tertentu, ya.
ada yang sampai tinggi, ada level apa namanya tadi itu kan. Nah, apakah salah kemudian ketika memang sebetulnya proses agama itu bagian dari proses perkembangan psikologi gitu. Agama itu adalah kodifikasi dari semangat zaman tertentu dari waktu ke waktu. Nah, ini ada kaitannya dengan Pak Iwan, menarik ini. Emang agak menggetarkan ya. Menurut pengalaman dan pengamatan saya, manusia itu beragama karena dulunya sudah paham bahwa manusia itu jadi jagoannya di jagat raya. Ternyata ada kekuatan besar dan perkasa yang jauh lebih besar dari dirinya, yaitu Tuhan ya. Contoh misalnya, maka terciptanya agama hanyalah semata-mata karena itu mengapresiasi keberadaan kekuatan yang maha dahsyat itu, entah misalnya semesta dan sebagainya. Perkembangan seterusnya yaitu sekedar sejarah sampai pengetahuan berkembang sedemikian tinggi menyebabkan orang yang didoktrin soal agama kebablasan jadi ateis karena sebelumnya sudah kadung terbawa oleh doktrin agama-agama bikinan manusia itu. Saya melihatnya sesimpel itu, sehingga jalan keluarnya adalah manusia zaman now harus meredefinisi lagi konsep Tuhan dan agama itu supaya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman now. Kalau tidak, ya agama dan realitas masa kini nggak pernah akan nyambung. Pertanyaan dari Pak Iwan. Nah, ini menarik. Jadi seperti perkembangan gitu, perkembangan psikologi tertentu tadi yang dikaitkan dengan materinya Mbak Eta tadi sebetulnya. Gitu. Iya, Pak Iwan. Setuju Pak Iwan kalau agama itu dilihat hanya sebagai lembaga, organisasi dan lain-lain gitu ya. Kalau seperti itu ya bisa berhenti begitu. Kita bisa berhenti karena kita hanya terpaku terpaku pada simbol-simbol keberagamaan yang kasat mata, yang empirik gitu ya, yang kelihatan begitu ya. Nah, gagal untuk melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang lain yang di luar dirinya begitu ya, sesuatu yang tadi yang dibilang yang maha dahsyat ya. Jadi sebetulnya kalau boleh dilihat seperti Fowler misalnya ya, dia akan melihat bahwa relasi-relasi kekuasaan tuh bagi seseorang tuh seperti begini ya. Sebentar, saya draw lagi sebentar. Jadi ada yang begini, kemudian ini tadinya mula-mula yang dia rasa yang sangat otoriter atau kuat itu orang tuanya misalnya ya. Kemudian tahu bahwa ternyata bukan itu, atau gurunya, atau yang sangat berkuasa di dunia itu adalah uang gitu ya. Maka itu yang menjadi pusat kekuasaannya dalam relasinya bersama dengan orang lain gitu ya. Ini banyak nih ya, ada banyak pusat nih ya, yang kecil-kecil di sini ada lagi gitu ya. Tetapi ini pusat yang tertinggi itu yang sebetulnya adalah pusat yang ilahi ya. Yang ilahi itu ada di sini. Yang semua misalnya kalau udah sampai pada kesadaran religius tahu ini hancur gitu ya. Ini hancur ternyata ya, bukan ini. Kalau udah bukan ini apa dong gitu ya. Nah, ternyata baru mengakui ada sesuatu yang lain yang di luar dirinya gitu, yang relasi gitu. Nah, relasi ini akan lebih mudah tadi kalau simbol keibuan dan simbol kebapaan masuk gitu. Dialami gitu. Jadi dia nggak salah untuk melihat bahwa ternyata yang paling berkuasa, yang mengatur dirinya, seluruh struktur hidupnya diatur oleh politika atau apa, pokoknya apapun yang ada di sini banyak gitu ya, relasi-relasi yang tadinya dia pikir relasinya bersama orang lain tuh pusatnya adalah ini, ada ini atau itu ya. Ternyata ini hancur. Nah itu bisa. Eksistensi manusia kan selalu begitu ya. Eksistensi manusia itu selalu mengatakan ya, kalau yang eksistensial tuh mengatakan ya bahwa ternyata eksistensi manusia itu rapuh gitu ya, yang ada sesuatu di luar dirinya yang mengatasi. Ateisnya Feuerbach, dia mengatakan ada sesuatu yang lebih besar di luar diri setiap individu. Meskipun dia akhirnya bilangnya M, gede gitu ya, manusia gede gitu ya, yang empirik gitu. Begitu Pak Iwan, mungkin bisa ya, gambaran ini bisa menjelaskan sedikit gitu Pak Iwan? Mungkin bisa open mic ya kalau memang ini langsung menanggapi. Saya paham yang Bu Eta terangkan tadi soal kalau melihatnya organisasi kayak begitu ya. Iya. Tapi yang saya rasakan pada diri saya sendiri dan saya lihat dengan ya lingkungan yang sekarang saya berada,
sekarang sebetulnya tidak terdeteksi, tapi juga kalau mau kita amati sangat terdeteksi. Banyak loh orang-orang yang ngaku Islam, ngaku Kristen, mereka larinya ke spiritualitas yang sekarang tuh berkembang begitu pesat, tapi tidak terdeteksi, tidak dianggap ada gitu mereka ini. Padahal eksistensinya di antara lingkungan saya aja, saya lihat lebih banyak orang yang spiritual ini yang lebih serius dalam berspiritualitas daripada beragama. Karena apa? Spiritual itu bebas, itu setiap orang tuh boleh kontribusi gitu loh. Ya. Suaranya nggak bisa kedengeran ya Mas Wildan. Suaranya Pak Iwan nggak bisa kedengeran. Ya, agak terganggu. Dalam akuarium gitu. Hanya stable ininya internetnya ya. Di sini juga saya juga hilang timbul. Pak Iwan mungkin dimatikan videonya biar suaranya bisa lebih jelas. Oh oke, saya coba. Ya. Sekarang bagaimana? Jelas? Ya jelas. Itu saya lihat banyak orang, saya sendiri merasa sesak gitu loh di dalam agama ini, karena kalau saya dengan ekstrim saya bilang itu Tuhan di agama itu kok jadi kerdil banget ya dibikin sama ulama-ulama ini ya, sangat kerdil. Tuhan itu sifatnya cuma 99. Tuhan itu nggak suka humor, Tuhan itu nggak suka akrobatik, Tuhan itu nggak suka musik. Wah, banyak banget. Yang menurut saya itu bohong semua itu. Faktanya menurut saya itu Tuhan itu jauh lebih besar daripada itu. Itu contoh kecil aja. Saya nggak mau lecturing panjang-panjang ya, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa agama ini seperti yang tadi saya muatkan di grup itu ya, Maleo itu Bu Eta, yang saya ngomong soal ininya Carlina itu, keluar dari bumi aja agama ini udah nggak nyambung, udah jadi absurd gitu dia bilang. Wong Mars aja harinya ada 678 hari kok per tahun. Sementara di bumi cuma 365, 366 hari. Di mana kita mau beragama umpamanya di Mars, apalagi di galaksi lain, di yang lain. Jadi ya udah obsolete gitu loh buat pengetahuannya manusia yang sudah setinggi ini. Itu aja. Itu aja. Boleh saya kembalikan ya, agama yang dimaksud dalam psikologi ya, hubungan ya. Relasi ya, agama yang dimaksud dalam psikologi relasi yang baik bersifat lahir maupun batin yang dihayati manusia dengan yang ilahi atau yang transenden, itu ya. Jadi bukan institusi, bukan lembaga, tetapi relasi lahir dan relasi batin dari seorang pribadi ya dengan yang dihayati dengan yang ilahi atau dengan yang transenden ya. Jadi saya sih menganggap Pak Iwan sedang mengalami proses proses menuju kedewasaan yang lebih lagi karena hancur gitu ya, yang hancur yang sifatnya lahiriah ini kemudian mulai masuk ke tahap yang memang hancur berkeping-keping. Ya bagus ya. Jadi kadang-kadang hancur itu takut kalau orang bisa takut ya, kemudian lebih baik apatis gitu ya, atau nggak mau tahu gitu ya. Enggak. Gitu ya, nggak perlu. Tetapi kehancuran dari satu relasi yang tadinya disangka inilah yang paling tinggi ternyata hancur. Nah, itu akan mendewasakan sih sebetulnya. Betul. Yang luar biasa ya. Yang teralami sama saya itu sekarang, saya ini menjadi apa ya? Jadi bebek buruk ya, titik buruk di mata yang lain-lain karena wah, saya tuh murtad, saya itu ateis, saya tuh komunis. Yang sebetulnya tuh saya lihat mereka, kok cetek banget gitu loh. Gitu aja. Dan saya pikir ini banyak yang mulai berpikir seperti saya ini.
Ya. terkungkung sama ritual agama yang sebetulnya menurut kita udah, contoh soalnya, saya ngaku aja, saya udah nggak jalankan sholat 5 waktu, saya udah nggak ke masjid lagi, saya nggak karena saya lihat bahwa itu bikinan manusia, itu bukan suruhan Tuhan itu. Asal tetap berelasi dengan yang lain gitu ya, dengan sesama gitu ya, tidak regresi gitu ya, tidak regresi, hanya motifnya bukan hanya karena dia tidak memberi saya kenikmatan, ketidaknyamanan, karena sebetulnya kan ketidaknyamanan, ketidaknikmatan berelasi dengan orang yang berbeda pandangan dan lain-lain itu juga mendewasakan sih kan Pak Iwan ya. Itu sih kalau dari sudut kan kenal saya sendiri, kita udah pernah ketemu, berinteraksi. Ya. Gitu, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin sedang mengalami sesuatu yang diyakini selama ini menjadi runtuh, mau masuk ke yang lebih asal dalam relasi dengan yang ilahi ya. Betul. Nah, gitu. Misalnya bukan ya sudah, tapi itu kalau di folder ya, itu masuk ke dalam tahap yang lebih tinggi dari sebuah tahap begitu. Masih proses ya Bu ya. Seperti itu. Kalau folder ya, kalau dari folder ya. Bukan dari saya loh ya, penjelasannya. Setuju Bu, setuju sekali. Tapi sekali lagi ya, agama adalah relasi dengan itu ya, yang dikaji ini adalah tadi relasi-relasi gitu. Tapi dalam relasi-relasi itulah tampillah. Kalau dalam relasi saya dengan Pak Iwan, dengan misalnya dengan siapa yang ada di sini, kalau dalam kepanitiaan kan harus ada pimpinan ya. Harus ada pimpinan, harus ada yang punya peran ini, yang peran itu. Nah, itu dalam relasi-relasi itu mau nggak mau tetap ada institusi, ada organisasi. Akhirnya kan dibuatlah sebuah yayasan, sebuah apa yang nggak usah sampai ke sana. Itu dalam relasi-relasi itu terjadi segala institusi dan lain begitu. Bahwa institusinya tidak nyaman buat kita dan lain-lain itu ya, ya itu sah-sah saja sih. Tetapi kalau yang bagi psikologi menjadi kalau itu sudah mengganggu kehidupannya, pindah dari sini, pindah dari situ, pindah dari situ, institusinya sama aja dirasakan sama aja, berarti ya memang ada sesuatu di masa lalu yang barangkali bisa dibantu gitu untuk bisa lebih nyaman gitu. Betul. Oleh psikolog. Setuju. Begitu, Mas Wildan? Ya, banyak komentar nih. Kadang-kadang sempat terlewatkan banyak sekali. Dari Eka masih ada kah? Mas Eka Wenats kah? Bukan. Secara psikologi, apakah antroposentris tidak menjadi egois terhadap biosentris maupun ekosentris? Karena kenyataan ini alam tidak hanya. Nah, ini nggak tahunya apakah kaitannya dengan psikologi agama, konteksnya saya belum tahu nih. Mungkin ada, kalau masih ada, Eka mungkin bisa langsung. Kalau belum ada, mungkin kita agak skip dulu ya. Sepertinya tidak ada kaitannya dengan ini ya, topik Ibu. Konteksnya saya belum lihat atau bagaimana. Terus mungkin ada lagi, bagaimana mengaitkan perkembangan kesadaran religius dengan slogan coherence intellectum dan sikap ateis ini sepertinya sudah dijelaskan. Atau mungkin kalau dari definisinya Mbak Eta, ateis itu tidak masuk kajian psikologi atau bagaimana? Karena kan tidak ada kaitannya dengan ini, atau bagaimana? Masih masuk ya? Iya. Ateis masuk ke apa namanya? Maksudnya gini, ajaran-ajaran ateis atau pandangan-pandangan ateis itu seperti tadi ya, Freud misalnya ya, atau siapa lagi? Kalau dari sosial kan Durkheim ya, kemudian Marx ya, agama adalah candu gitu ya, kemudian itu masuk sih dalam kajian psikologi, tetapi biasanya dipakai untuk karena ini adalah ilmuwan,
mereka bisa menemukan ada kekeliruan dalam cara berpikir, ada kekeliruan dalam epistemologinya ya, sampai menunjukkan kebenarannya. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang seperti Freud ini kan tadi ya, Jung aja mengatakan sesuatu dia marah gitu kan, nggak bisa dibantah karena dia tidak bisa menerima keterbatasan psikologi dalam menjelaskan fenomena yang luar biasa ini. Betul. Fenomena religiusasi dia, relasi-relasi ini amat sangat luar biasa, dan sebagai ilmu psikologi itu harus tahu bahwa dia terbatas gitu, nggak bisa menjelaskan segala-galanya. Nah, ketidakmampuan ilmuwan untuk menerima bahwa ilmunya terbatas itu yang apa ya, yang bermasalah gitu ya, yang bermasalah gitu. Jadi, dan itu diajarkan pada orang lain gitu ya, banyak yang percaya juga gitu. Ya, tapi bagi Freud menyelidiki kebenarannya, ya. Menjelaskan agama itu sebagai ilusi kan, ilusi. Artinya masih kekanak-kanakan. Ya. Kalau kritik internalnya, kalau menurut Jung kan, ya memang jelas ya. Tadi penjelasan Mbak Eta ya. Tapi bagi Freud bisa menjadi ateis itu bagian dari kematangan berpikir ya. Atau enggak? Atau bagaimana? Bukan. Kalau kematangan berpikir kan dia terbuka terhadap kebenaran baru. Menurut kalau kematangan berpikir terbuka. Dalam konteks Freud. Jadi artinya bahwa kalau misalnya orang beragama itu bagian dari kekanak-kanakan gitu kan, sebagai orang yang obsesif kompulsif, nah berarti kan dia tidak jelas menjelaskan bahwa seorang ateis itu bagian orang yang sehat, tidak lagi kekanakan, orang dewasa, atau bagaimana sebetulnya? Kalau dari Jung jelas dia tadi penjelasan Mbak Eta, keterbatasan Freud dalam menjelaskan itu kan, menjelaskan gejala unconscious ya, yang hanya berisi agresi dan seksual gitu kan. Tapi kan kita tahu kan, kita tahu ya kalau orang tidak mau terbuka terhadap kebenaran baru, tidak mau terbuka terhadap ada kekeliruan di dalam metodologinya, di dalam epistemologi, bukan ilmuwan sebetulnya kan. Kritik metode ideolog ya. Iya, dia menjadi ideolog, dan dia sendiri menjadi Tuhan ya. Ya, karena dia menganggap dia yang paling benar gitu kan. Betul. Nah, itu kan itu yang harus dihindari ya seorang ilmuwan. Oke. Ada yang marah nih tadi, katanya nggak dijawab. Oh, yang mana? Sebentar. Oh, sorry, maaf. Tadi mungkin ini ya, karena banyak sekali. Mungkin yang merasa di ini bisa raise hand ya, bisa tidak? Siapa tadi ya? Karena ini banyak sekali, jadi saya agak loncat-loncat ketika digeser. Oke. Ini Mbak, tadi seperti kasusnya seperti Ibu Estu nih. Saya sendiri agak bukan. Nah ini, tadi ada pertanyaan bagaimana menumbuhkan hasrat religius pada anak didik. Iya. Oke. Ya. Gitu. Itu ya, itu benar. Oke, ini sudah. Maaf, terlewat ya. Anak didiknya itu dilihat, jadi tadi kan ada tahap-tahap ya. Ada tahap-tahap perkembangan. Jadi anak didiknya umur berapa gitu ya, harus disesuaikan dengan tahap-tahap. Jadi harus belajar Erik Erikson, harus belajar Fowler sebagai pendidik ya. Kalau masuk ke dalam mau bergerak dalam religiusitas itu nggak sama gitu. Pendekatannya dalam tahap remaja, apakah dalam gitu ya, itu barangkali bisa menjawab ya. Jadi itu harus dilihat dulu yang dididik anak umur berapa, dan anak umur berapa pun perkembangannya beda-beda ya. Ada yang tapi rata-rata bisa dianggap dianggap, karena perkembangan kognitif itu juga kan perkembangan kognitif juga kan meningkat gitu ya, sampai berhenti. Kemudian perkembangan psikososial juga begitu ya, perkembangan moral juga demikian. Jadi bisa untuk memahami ini, bisa memahami bahwa ada tahap-tahapnya, bisa memahami untuk seorang anak itu ngajarinnya gimana gitu ya. Dongeng misalnya, cerita-cerita yang itu sangat penting misalnya di tahap
di tahap anak umur 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Ciluk, Mbak, gitu, itu penting banget ya, ada, nggak ada gitu ya. Itu trust and mistrust ya. Dia buka gitu, dia percaya bahwa ada orang di depannya gitu ya, nggak hilang begitu saja ya. Ciluk, nggak taunya nggak ada orang lagi. Nah, itu bisa membuat trauma misalnya. Jadi di mana mendidiknya tuh di usia berapa? Tadi kalau yang bilang dari anak di dalam kandungan sudah diajari religi, iya, itu masuk ke dalam kesadaran primordial bagi anak ya. Ada di dalam memorinya yang suatu saat barangkali kalau beruntung yang dari bawah sadar bisa tiba-tiba nembus ke ruang sadar gitu ya. One day gitu, benar gitu ya. Itu benar tapi belum ada cukup perkembangan otaknya, perkembangan kesadarannya belum cukup untuk mengatakan why gitu ya. Alasannya kenapa dia harus berdoa, kenapa harus begitu. Seorang bayi dan lain-lain gitu. Terjawab nggak? Terjawab nggak? Ya, sepertinya tips tadi dari Ibu Olivia ternyata saya cek. Ibu Olivia, maaf Ibu Olivia. Terjawab nggak Ibu Olivia? Cukup nggak? Silahkan berbicara Ibu Olivia kalau masih ada yang mau ditanya. Ya, oke. Ya, tadi dijelaskan oleh Mbak Eta soal metode-metode untuk anak. Iya. Ya. Terus kemudian mungkin di sini ada dari Mas Maulana. Masih adakah? Fenomena modernitas dan semakin berkembangnya pemikiran berakibat pada redupnya agama. Berbagai upaya untuk menolak agama juga telah banyak dilakukan oleh para saintis dan filsuf, tetapi kenyataannya diibaratkan agama memiliki 1001 nyawa, mengapa agama selalu dibutuhkan bagi manusia? Ini mungkin kaitannya dengan hasil. Kalau dibutuhkan itu berarti fungsional ya tadi ya, motivasinya fungsional ya, jadi kita butuh gitu ya agama untuk tadi ya membunuh frustasi kita butuh untuk mengatasi rasa takut kita begitu ya. Tetapi kalau dalam relasi-relasi barangkali bisa dipahami secara lain gitu ya, di dalam berelasi dengan yang lain ya, kemudian kita membincangkan sesuatu, mendialogkan sesuatu yang bermakna gitu ya dalam hidup ini, bukan cuma yang sesuatu bagaimana memenangkan kursi, bagaimana apa, tapi dalam perbincangan itu di dalam relasi dengan yang lain ada keterbukaan terhadap yang lain. Nah, kalau itu di institusional di dalam agama, why not gitu ya, dan itu ternyata bukan dibutuhkan, ternyata itu yang lain itu nggak dibutuhkan gitu ternyata gitu ya di dalam cuma masalahnya tadi primordial kah atau universal gitu. Primordial dalam hati tertentu bagus juga sih, nggak jelek-jelek amat ya, asal inklusif gitu ya, tidak eksklusif gitu. Yang menjadi eksklusif itu kan yang tertutup kan, sekali lagi ya, ketertutupan. Sekali lagi psikologi mengatakan relasi-relasi dengan yang lain. Psikologi agama ya. Kalau orang pengakuan dosa itu tadi sempat ada yang bilang itu fungsional ya, masih atau relasi dengan lain. Ya, bilang, kalau paham buat apa pengakuan dosa ya tentu tahu gitu ya. Tentu tahu gitu ya. Jadi tanda, jadi misalnya imam itu ditaruh di paling depan. Ini imam apapun ya, biasanya kan ditaruh di tempat yang sangat strategis ketika sedang secara komunal bersama-sama mencoba berrelasi dengan yang ilahi gitu ya, dalam sebuah ritual atau dalam sebuah liturgi atau dalam apapun. Kemudian kan selalu ada peran seseorang ya yang menjadi ditokohkan gitu. Nah, kalau relasinya tak paham dan lain-lain, bukan orang itu kan bukan Tuhan gitu ya. Kemudian metanoia begini, barangkali Kant atau teleologis mengatakan ya bahwa untuk mencari kebahagiaan misalnya ya, untuk mencari kebahagiaan itu kan tele ya, mengarah kepada suatu tujuan tertentu. Dia menjadi tidak bahagia kalau arahnya balik gitu ya. Ternyata ke kebinatangan gitu ya, arahnya ke kebinatangan gitu ya. Misalnya tadi binatanglah yang supaya eksistensinya tidak punah, spesiesnya tidak punah, dia akan melindungi
melindungi spesiesnya dari ancaman yang akan membuatnya punah gitu ya. Dia akan melawan gitu ya. Itu kan tidak berkesadaran ya, instinktif begitu. Manusia kan berkesadaran. Dia tahu bahwa Thanatos itu akan diperlukan untuk melindungi dirinya. Tentara dibutuhkan untuk membunuh orang lain demi kepentingan bangsanya gitu ya, kalau ada ancaman gitu ya, seperti itu misalnya ya, membunuh itu membela diri dan lain-lain itu kan dibutuhkan gitu ya, jadi menghabisin. Tetapi kan itu tadi dengan kesadaran untuk eksistensi. Tetapi kalau misalnya itu sesuatu yang membuat sifat kebinatangannya yang menjadi arahnya bukan ke kemanusiaan ya, bukan ke arah yang ilahi, tetapi ke arah yang ke bawah gitu. Metanoia ini adalah kembali ke fitrahnya, kembali ke arahnya untuk bersatu kembali, berhubungan kembali dengan yang ilahi gitu kan. Kalau kajian-kajian teologis atau kajian-kajian menunggali engkau lo Gusti. Kembali ke sana. Dan untuk kembali ke sana, apapun itu biasanya menggunakan berbagai ritual. Ada yang menyucikan diri dengan air, ada yang mengaku dosa, ada yang macam-macam. Salah satu aja kalau mengaku dosa itu kan ada macam-macam begitu ya. Jadi dipulihkan itu adalah sebuah hadiah ya, sebuah sarana yang disediakan untuk supaya orang tadi kalau arahnya berbalik ke arah yang tidak membuat dia itu menjadi manusiawi ya, gitu ya. Menjadi sangat tidak manusia kalau dia metanoia atau berbalik ya, sadar bahwa ini nggak manusiawi. Nah dia biasanya kan akan berobat gitu ya, akan bertobat. Itu aja sih sebetulnya. Oke, ini ada Panitia Gabriel. Silakan. Ada bertanya yang raise hand. Bisa open mic. Nggak bisa di ini. Oke, silakan. Nah, ini kan menurut psikologi itu apakah kaum kita bisa belajar dari Muslim, Kristen atau dari Kristen, itu boleh nggak kita belajar semua gitu dari Muslim kita belajar? Oke. Ya itu tadi itu adalah motifnya. Motifnya memuaskan hasrat ingin tahu itu ya. Bukan hasrat religius gitu kan. Kalau belajar dari sini, belajar dari situ. Boleh saja kalau hasrat keingintahuannya, hasrat untuk mendapat knowledge ya. Bagaimana, dan barangkali untuk karena bercampur ya biasa agama dengan kebudayaan ya, intercultural kan, komunikasi intercultural boleh ya dalam relasi dengan yang lain yang berbeda pandangan, why not gitu ya. Tetapi jangan lupa juga bahwa psikologi mengatakan bahwa relasi dengan yang lain itu terhubung dengan relasi yang ilahi gitu. Begitu. Terjawab nggak? Atau masih kurang jelas? Bukan boleh tidak. Itu tadi yang motifnya adalah hasrat untuk ilmu pengetahuan, memuaskan rasa ingin tahu. Iya sih. Ya. Udah pas ya, karena dalam pengalaman saya ya, itu teman saya ada NU. Nah, tapi kenapa orang ini setiap saya diundang ini Bu tentang Katolik itu Bu. Gitu. Dalam agama aku kan masih cetek Bu. Kenapa yang agama NU itu selalu mengundang aku dalam diskusi. Menurut itu gimana Bu? Ya. Gimana ya? Gitu Bu, ada loh Bu. Teman saya kan, saya itu pernah adain toko agama ya, semua agama. Tapi dari NU itu melihat saya bisa dalam Katolik itu, kenapa ya Bu? Tuh, kadang saya itu aktivis agama Katolik, tapi saya itu masih kaum yang biasa, bukan homo, bukan fatal tentang agama. Tapi kenapa orang ini masih di pengundang aku dalam diskusi gitu? Menurutnya gimana Bu?
Jawab, saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu motivasinya yang undang. Iya. Anda diundang, kenapa Anda diundang? Mungkin Anda menarik, mungkin ya nggak tahu ya, banyak hal yang harusnya tanya kepada yang undang ya, kenapa sih aku selalu diundang gitu. Nggak bisa. Iya, karena agama saya itu terlalu cetek ya Bu ya. Kadang dapat agama selalu apa? Iya kan, agama Katolik aku kan masih belum pas Bu, masih cetek lah ya. Belum apa? Belum pas gitu. Kan kalau seorang Romo kan level agama kan tinggi ya. Kalau kita kan masih pahamnya dikit-dikit lah ya. Gitu Bu. Kenapa ya Bu ya? Aku tuh pernah diundang dalam diskusi agama tentang kajian mereka. Nggak bisa jawab saya. Nggak bisa jawab ya Mas Wildan ya. Mungkin itu kan Romo Warjito yang bisa nggak bisa. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dia diundang gitu? Kenapa dia diundang? Kita nggak bisa jawab kenapa dia diundang. Jawab motif dari orang kita nggak tahu ya. Motif orang yang mengundang itu apa kita nggak tahu gitu ya. Kenapa dia dari berapa Romo? Mungkin ada pertanyaan demikian. Pertolongan saya begini. Bagaimanapun juga manusia itu sangat ditentukan oleh 4 faktor. Faktor hereditas, bahwa kita itu berjiwa, berbadan, berhati, dan berakal budi itu oke. Hereditas artinya kita menemukan diri kita sebagai the given reality macam ini. Yang kedua, kita sangat tergantung kepada milieu, artinya lingkungan hidup. Dan ini sering-sering yang kedua itu sudah menentukan semua-muanya. Lahir di keluarga Islam, ya harus selama-lamanya menjadi Islam, Katolik, dan lain seterusnya. Sementara kita mempunyai juga yang namanya kehendak bebas. Nah, dalam kehendak bebas itu, filsafat antropologi mengajarkan kepada kita bahwa kita beriman secara bertanggung jawab ketika kita mempertimbangkan semuanya ini setelah juga mempelajari yang macam-macam, lalu akhirnya saya juga mengambil keputusan aku mau ganti agama, aku mau menjadi ateis, aku mau menjadi Kristen, yo Islam, dulu pernah ada macam itu. Ya. Tetapi juga faktor keempat itu tidak lepas dari soal yang namanya yang ilahi itu yang juga turut menentukan. Seorang bajingan misalnya saja Saulus yang dulu boleh dikatakan teroris karena mau mengganyang semua pengikut jalan Tuhan. Tahu-tahu dia dimetanoiakan atau ditobatkan oleh yang ilahi sendiri. Nah, disinilah dia menjadi benar-benar nyungsep boleh dikatakan karena harus bangkit bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan yang ilahi. Ya semacam ini. Jadi dalam hal ini oke-oke saja seperti saya di format juga dengan filsafat Hindu Buddha, filsafat Islam, bahkan agama-agama kepercayaan yang dulu itu di Indonesia ada lebih dari 600. Itu kami pelajari. Namanya mempelajari fenomenologi agama. Fenomen apa yang dimunculkan. Lalu dari situlah kita mempertimbangkan. Di STS, di Arkara juga ada filsafat Islam dari Bapak Kautar tempo hari. Sekarang siapa yang melanjutkan saya tidak tahu. Ya, oke. Wacana kita itu luas gitu loh. Oke, terima kasih Romo Warjito penjelasannya. Semua mudah-mudahan terjawab. Ya. Nah, ini ada dari Ade Vincent. Jadi bagaimana membedakan simbol itu tadi langsung terkait materi. Simbol ibu dan bapak yang dimiliki seorang tumbuh dalam relasi duniawi atau dengan yang lain. Oke. Simbolnya bukan simbol ibu dan bapak, simbol keibuan. Keibuan, keibuan. Bukan laki-laki perempuan, bukan seksualitas, bukan peran dia, tetapi tadi harmoni, rasa pengalaman bersama yang lain dalam suasana kesatuan, harmoni dalam dekapan, itu simbol keibuan. Bisa saja dalam kedekapan ayah, dalam kedekapan seorang bayi itu kan nggak dilepas begitu saja ya, masih harus dibantu
harus dibuat nyaman, harus dibuat nikmat, ya, harus kalau lapar harus diberi makan dan lain-lain. Itu simbol yang dialami oleh semua manusia, saya rasa ya. Kemudian kalau simbol kebapaan itu tadi 3 ya, peraturan yang memberi peraturan, misalnya di yatim piatu, anak-anak nggak ada ibu bapaknya, nggak ada di panti asuhan gitu ya, dari bayi nggak ada ibu bapaknya, tapi kan ada nurse ya yang nangis mengambil dia, menggendong, kemudian mereka boleh main-main. Nah, peraturan ada teng, nah simbol kebapaannya itu bel bunyi, bel waktu bermain habis, bel waktu makan, bel, itu kan simbol kebapaan, begitu kira-kira ya misalnya. Jadi bukan ibu bapak, bukan ya, peraturan teladan kebapaan itu ya. Tadi ya ada hukum, ada teladan, ada satu lagi janji gitu ya, janji gitu. Keibuan tadi ya, harmoni, nikmat, rasa nyaman, begitu. Oke, masih ada nih Eka. Silakan Eka, mungkin langsung nih, agak panjang pertanyaannya. Tadi sempat ini ya, mungkin memperjelas pertanyaan sebelumnya. Bisa on cam? Bisa langsung atau bagaimana? Atau saya bacakan? Eka. Eka yang mana? Oke, ini ada pertanyaannya. Eka. Mungkin di unmute dulu. Saya harus host yang unmute. Bisa sih kalau mau di unmute, cuman Pak Eka-nya sendiri. Oh, oke. Ini ada, oke, saya bacakan saja. Izin bertanya, maaf memperjelas pertanyaan sebelumnya. Seperti yang Ibu sebutkan, psikologi adalah relasi hayati maupun relasi ilahi. Maksudnya psikologi agama ya. Dari fenomena yang ada. Banyak fungsi-fungsi jiwa yang mantul dan memperlihatkan diri dalam perilaku dan kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman agama manusia. Kadang sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagian lainnya tunduk kepada ilmu jiwa. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan muncul agama atau kepercayaan jiwa baru. Contohnya belajar dari alam, bertapas medi, ini semacam dulu kegerakan New Age ya. Kalau nggak salah ya. Sempat ada ya, apa namanya? Ya, ini lagi ngetren memang ya, meditasi, healing gitu kan. Ada semesta, alih-alih Tuhan gitu kan. Saya nggak tahu, ini menanggapi sebetulnya mungkin ya. Bukan pertanyaan. Maksudnya begini, mungkin ada kaitannya, ini kan semua antroposentrisme gitu kan. Nah, tadi ada berkaitan yang terlihat egoistik ya, atau istilahnya itu. Nah, agama ini apakah soal terkait dengan apa tadi, biosfer, ekologi dan sebagainya, mungkin begitu ya, Mas Eka ya? Tahu nggak, Eka, Mas atau Mbak sangat ngerti ini? Konteks antroposentris memandang manusia sebagai yang paling istimewa terhadap biosentris dan ekosentris. Nah, agama itu kan tadi dikatakan relasi manusia dengan ilahi, mungkin ini yang terkesan bahwa agama itu antroposentrisme. Bagaimana dengan kaitan lingkungan-lingkungan ekologi yang lain, mungkin begitu Mbak Eta? Ya, oke. Yang lain di others itu kan bukan cuma manusia ya, tetapi apakah bukankah fenomena di mana manusia yang tidak berhubungan dengan manusia lain itu perkembangan, nggak usah perkembangan spiritual lah, orang yang dikurung ya, pasti perkembangannya tidak menjadi normal lagi. Yang betul ada kan beberapa fenomena seorang anak dikurung selama bertahun-tahun gitu kan, disekap dan lain-lain, tidak boleh berhubungan dengan, ada filmnya juga ya, tapi misalnya itu kan perkembangan kognitifnya, perkembangannya kan tidak baik ya, kesadarannya kan menjadi terganggu sedikit gitu ya, dia mungkin nggak bisa mencapai yang full gitu ya, mencapai yang lebih penuh gitu, yang dimungkinkan oleh teman-teman lain yang selalu berada dalam relasi dengan yang lain begitu. Nah, bahwa relasi dengan yang lain itu adalah bukan manusia gitu ya, tetapi alam semesta ya, apakah ada dialog gitu? Ya kalau memang menganggap bahwa itu ada, ini dari kacamata psikologi ya, dari kacamata psikologi ya, bahwa fenomena itu ada ya. Begini, alam juga memang
memberi informasi ya, alam juga terbuka bagi kita gitu ya, dan kita bisa melihat bahwa alam itu juga menunjukkan itu yang ilahi gitu ya, melihat keindahan bunga begitu kan, membuat manusia berenung, kemudian apa yang membuatnya indah, dan kemudian apakah indah dari dirinya sendiri, dan akhirnya sampai pada ujung-ujungnya bahwa dia memang diciptakan indah gitu, berarti ada yang pencipta gitu. Adanya keteraturan dalam alam itu bukan chaos belaka. Chaos itu hanya sepotong-sepotong yang membuat krisis, yang membuat kembali teratur dalam keadaan yang lebih baik gitu ya, konflik dan lain-lain. Chaos-chaos itu adanya keteraturan dalam alam semesta, bukan menunjukkan, bukan manusia kan yang membuat hukum alam, bukan manusia. Apakah mungkin manusia yang memang ada alam ini dulu sebelum jadi alam itu ibunya kita ya, ada alam dulu baru ada manusia? Apakah mungkin manusia yang lahir dari alam yang menentukan hukum alam itu sendiri? Kan nggak mungkin gitu. Nah, bahwa itu menjadi pertanyaan, refleksi bahwa ternyata ada yang lain yang maha besar. Nah, itu kan bukankah itu pengalaman religius gitu, Mas Wildan? Gitu? Iya. Iya. Oke. Nggak harus masuk agama misalnya ya, nggak harus berrelasi dengan orang lain ya misalnya ya. Tapi terus terang psikologi agama selalu mengatakan dalam manusia tanpa relasi dengan manusia lain, perkembangannya terhambat. Ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Kita masih punya waktu 8 menit lagi. Banyak pertanyaannya. Kaum LGBT. Nah, ini ada tentang ketertarikan manusia pada LGBT. Bukan dari LGBT kalau tetap beragama atau religius. Karena susah masuk agama tertentu kalau LGBT ya. Ada agama yang terbuka ya terhadap mereka ya, sejauh terbuka gitu ya, bahwa mereka boleh berada dalam lingkungan orang-orang yang menganut agama atau dalam lingkungan institusi tertentu. Jadi Bu Istu, religius atau beragama? Tadi berada dalam hubungan-hubungan dengan yang lain. Saya tidak menyebut siapa ya, namun saya berada dalam banyak lingkungan LGBT, namun saya bukan LGBT ya, saya straight. Saya sampaikan bahwa dia juga punten, dia berziarah ke tempat-tempat suci, saya nggak sebut ya, pokoknya ada yang bertitel dari tempat suci tersebut, ada yang tidak dari berbagai macam agama. Kemudian juga yang bersangkutan juga bahkan ada yang menarik pasangannya untuk ke agamanya yang bersangkutan ya. Nah, kemudian ada juga yang teman saya yang lain itu juga tetap menjalankan punten ya ke tempat ibadah seperti itu. Jadi tetap beragama Ibu, tetap beragama, tetap menjalan. Ya kan saya pernah nungguin teman saya itu punten ya beribadah loh. Saya pernah nunggu. Jadi saya nunggu di satu toko jam mewah, sementara dia itu ke tempat beribadah gitu loh. Nah, jadi bagi saya meskipun makanya ada pandangan dari seorang profesor bahwa kalau yang berhubungan dengan LGBT pasti dia juga LGBT tidak gitu. Saya bisa kok bergaul dengan kaum itu, tapi saya bukan LGBT gitu. Saya sampaikan seperti itu. Nah, kasus yang saya alami itu Bu, teman saya benar-benar beragama Bu, bahkan juga temannya dia lagi, sahabatnya juga itu dari segala macam agama loh Bu. Ternyata Bu, dengan atribut-atribut agama mereka juga begitu juga Bu. Punten Bu, mohon pencerahan. LGBT kan orientasi seksual, nggak ada kaitannya sama religiositas ya, itu saja. Betul. Itu kan orientasi seksual saja, orientasi seksual yang berbeda ya, yang different. Mereka punya pilihan, tetapi hubungan dengan yang ilahi, hubungan dengan sesama itu yang menjadi kajian psikologi gitu. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Wildan. Terima kasih. Ada lagi yang ini pertanyaan atau mungkin belum komentar yang belum sempat terbaca karena banyak dan panjang ini? Yang mungkin langsung kita 4 menit lagi. Kalau mungkin satu orang pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin ada Mbak Eta mau ngasih highlight gitu
kira-kira untuk apa? Ya, ini ada juga ya. Jadi bilang dilarang oleh semua agama, enggak juga sih. Pelan-pelan kan ada agama yang sudah mulai menerima menerima pribadinya gitu ya, pribadinya diterima di dalam beberapa agama yang saya tahu gitu ya. Tetapi ini nggak ada kaitannya, tadi sekali lagi itu hanya orientasi seksual yang kalau dalam istilah psikologi itu orientasi seksual, tidak ada kaitannya dengan tadi religiusitas. Nah, religiusitas itu pokoknya agama itu terbangun, beragama itu yang dalam kajian psikologi sekali lagi adalah hubungan antara seseorang dengan yang di others ya, dan kemudian dengan yang ilahi gitu dalam segitiga. Nah, psikologi tadi bisa menjelaskan tadi ya motif-motif beragama, kemudian bisa menjelaskan mengapa perkembangan agama seseorang atau pengalaman religius seseorang itu bisa berhenti karena ada faktor-faktor hambatan-hambatan, karena paling tidak ada 7 dimensi yang dipelajari oleh psikologi yang bisa membantu psikologi agama menjelaskan perkembangan-perkembangan iman gitu sampai tahap yang sangat religiusitas gitu. Baik, terima kasih Mbak Eta. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya kira ini persis waktunya ya, kurang 1 menit, tapi saya kira nggak mungkin lagi ini karena sudah ditutup. Kita jumpa lagi di GLS 2 minggu. 2 minggu lagi.